sehat semua. Mute dulu ya. Amin, amin, amin. Dimulai aja. Bu Nadi juga. Kita mulai. Ya, mulai aja. Shall we start now? Tolong di mute ya, ininya ya, speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat PMU, sahabat-sahabat Kerja Sakti, dan mahasiswa Teknik Mesin Usakti. Pagi ini kita akan mendengarkan Zoom meeting yang akan dibawakan oleh Bapak Luki Bayu Purnomo dengan topik dampak COVID-19 terhadap ekonomi mikro dan makro Indonesia. Ya, dan juga akan dibawakan moderatornya akan dibawakan oleh Pak Cahyadi Luki. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ketua PMU Bapak Mulyadi Subandinata. Waktunya dipersilahkan Pak Dedi. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Ya, Amin. Ketua Kamus Sakti, ya, Mas Bagus Anggit, juga dengan Mas Ulung, Wakil Ketua, dan semua warga Kamus Sakti yang hadir di sini. Dan juga ikut diundang mahasiswa-mahasiswa Trisakti di sini, ya dalam hal ini mungkin HMM ya. Selamat berjumpa kembali. Terakhir kita ketemu 2 tahun yang lalu itu ada seminar juga di kampus, ada 2 presentasi. Ya. Jadi selamat berjumpa kembali dan teman-teman PMU ya, terutama yang para senior, Mas Tengki, Mas Seri, Pohan, Mas Oto, ya, Mas Wahyudi kelihatannya belum hadir ya. Oke, dan semua warga PMU selamat berjumpa kembali dalam seminar ini. 3 bulan yang lalu PMU mengadakan seminar dengan topik COVID-19. Waktu itu dibawakan oleh Mas Tengki ya, Sucahyo, dan 2 bulan yang lalu kita berpikir lebih baik dilanjutkan dengan topik yang sekarang ini, dampak COVID-19 terhadap ekonomi mikro dan makro Indonesia. Karena 2 item ini saling berkaitan sangat erat, terutama kepada ketahanan bangsa kita nih dalam ekonomi ya. Dan kebetulan selama ini saya mencari pembicara, dapatnya orang UI terus. Waduh, ini seminar Trisakti inginnya dari pakar Trisakti lah. Akhirnya saya dapat rekomendasi dari Fakultas Ekonomi, merekomendasikan Pak Luki Bayu Purnomo. Ya, alhamdulillah kita hadir di sini sehingga bisa bermanfaat karena kita ingin tahu dampaknya dari COVID ini terhadap ekonomi. Kita kan lihat bisa parah, tapi ternyata Indonesia ini lumayan bisa bertahan baik. Dan sekaligus mungkin paparan terakhir dari Pak Luki berharap, ya, di samping kondisi sejak pandemi sampai sekarang dampak terhadap ekonomi, juga mungkin forecasting ke depan bagaimana, gitu ya. Sehingga kita mudah-mudahan kita punya harapan bagus buat bangsa ini dan sangat positif. Saya kira ini sebagai pembuka, bicaranya adalah Mas Luki Bayu Purnomo dan moderatornya Mas Cahyadi Lukiman. Beliau juga karirnya itu dulu di Astra banyak, setelah itu konsultan dan advisor dari aspek-aspek manajemen personel dan juga organisasi perusahaan. Semoga berjalan lancar. Saya kira kami persilakan, selamat berseminar.
Ada problem, Ben? Mas Beni? Oke, maaf. Tadi ke mute. Terima kasih Pak Dedi. Sambutan selanjutnya yaitu Bapak Ketua Kamu Sakti, Bapak Bagus Anggit. Kami persilakan Pak Anggit, Pak. Terima kasih. Halo. Bapak Anggit, kami persilahkan. Halo, Ya, ya, uh, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Ya, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita bisa mengadakan webinar join antara PMU dan Kampus Sakti dan himpunan. Dari himpunan juga sudah hadir juga. Terima kasih sebelumnya karena pada saat kesempatan ini saya perkenalkan dulu, saya Bagus Anggit dari Kampus Sakti. Saya angkatan 89. Kepada super senior semuanya, saya angkatan 89 bersamaan dengan ini semua. Sangat bersyukur hari ini kita mulai pertama ya Pak Wolf dan yang lain untuk bahwa hari ini kita bisa mengadakan webinar bersama. Saya kira ini suatu hal yang patut kita banggakan juga bahwa salah satu daripada jurusan yang kita masih bisa bisa join lah keseluruhan dari angkatan awal sampai dengan akhir. Ya mungkin karena waktunya ini sekarang sudah masukin jam hari kerja ya, sudah mulai padat. Udah bukan WFA lagi, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa join, belum bisa join. Mungkin next kita coba atur waktunya, mungkin sebenarnya sih lebih tepatnya mungkin kalau ini ya, kalau after office hour ya, biasanya pada Isya itu biasanya agak lebih ramai kalau yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tapi nggak apa-apa lah, menurut saya ini sebagai satu langkah awal kita untuk kita bisa bersama join webinar. Dari saya itu aja, mungkin panjang lebar saya kembalikan ke moderator, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Anggit. Maka kami akan serahkan kepada Bapak Cahyadi. Silakan sebagai moderator. Waktu dipersilakan. Terima kasih Mas Beni, terima kasih kepada semuanya. Selamat pagi Mas-mas dan bro-bro dan mungkin lebih enak kita sebutnya bro, ada satu sis ya. Tadi sudah dijelaskan kita sudah mengalami PPSB ya, PSBB dan PPKM sudah lumayan juga 1 tahun lebih ya. Tapi COVID alhamdulillah di Indonesia itu sudah membaik. Saya lihat data kemarin, vaksinasi sudah yang pertama sudah 135 juta, lebih kurang 75%. Vaksin kedua sudah 90 juta, lebih dari 50%. Ini akan berlanjut terus kan, COVID ini kita nggak tahu selesainya sampai kapan. Tapi hari ini kita bukan bicara COVID, tapi kita bicara dampaknya terhadap ekonomi baik mikro maupun makro di Indonesia. Ini alhamdulillah Mas Dedi dan teman-teman sudah mendapatkan pembicaraan yang kita anggap terampil untuk menjelaskannya. Dan kita bisa memberi gambaran seperti apa depannya ekonomi mikro dan makro di Indonesia. Saya sedikit perkenalkan Mas Luki ini, namanya hampir sama saya belakangnya. Luki, saya Lukiman ya, Mas Luki ya. Ini betul-betul Trisakti banget nih. Masuk 2001, S1 2001, 2010 S2, kemudian 2016 S3, semuanya itu betul-betul ini murni dari Trisakti. Jadi Trisakti itu sudah ada program S3 ya. Akhirnya ada di Ancap tahun 2002,
kemudian sebagai ekonom di LPP Institute, kemudian juga senior advisor Orbit Multi Asset Trading International, kemudian juga portfolio manager and trader di PT Mega Capital Indonesia, itu pasti financial company. Dosen juga di Trisakti, waduh ini betul-betul murni Trisakti banget. Technical analis di Dana Reksa, Executive Vice President Bank Mandiri, Vice President Dana Reksa, dan kontributor mengenai perekonomian di beberapa kementerian maupun pemerintah, antara lain BUMN, staf presiden, perindustrian, koperasi, dan pertahanan, dan juga memiliki sertifikasi sebagai security analyst dan technical analyst. Jadi kita nggak usah berpanjang lebar lagi. Kami persilakan Mas Luki untuk memaparkan, waktunya sekitar 45 menit untuk paparan, nanti waktu untuk tanya jawab juga 45 menit. Silakan Mas Luki. Baik, terima kasih. Saya akan mungkin perkenalan lebih intim. Tak kenal maka tak sayang, mudah-mudahan makin kenal makin sayang. Luki Bayu Purnomo mengawali karir di bidang ekonomi. Oke, muncul tampilannya. Oh, dari hostnya kali ya? Iya. Luki Bayu Purnomo merupakan pendiri Orbit, aplikasi sinyal transaksi multi aset pertama di Indonesia. Seorang ekonom Luki Bayu Purnomo. Silakan Mas Luki. Bapak Luki Bayu Purnomo. Luki Bayu Purnomo. Luki Bayu Purnomo. Luki Bayu Purnomo. Bapak Luki Bayu Purnomo, ekonom dari Pak Luki Bayu Purnomo, ekonom dan praktisi pasar modal. Setiap daerah kalau kita lihat, memang pemerintahan Indonesia saat ini sudah merubah outlook-nya dari Java sentris ke Indonesia sentris, atau ingin melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui paket kebijakan yang sudah berada di lingkungan pemerintahan. Ya, kedua, kalau kita lihat kebijakan yang akan dilakukan itu kebijakan yang pro pasar sebenarnya. Sedangkan saat ini kan pasar sangat tergantung kepada kebijakan atau bauran kebijakan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang saya hormati, Pak Mulyadi, kemudian Pak Beni, ada Pak Anggit, yang memang sebelum pertemuan ini kita sempat minum kopi sama-sama, terutama sama Pak Beni dan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pasti salam sehat. Bapak-bapak sekalian, saya akan langsung kepada topik utama mengenai bagaimana kondisi COVID-19 dibandingkan dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu, aman ya? Sudah. Oke, aman. Oke. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi COVID-19. Nah, ini adalah data yang memang sudah terakumulasi hingga penutupan perhitungan statistik kemarin. Nah, di mana
kalau kita lihat yang warna hijau itu adalah posisi ya kesembuhan, kemudian yang warna merah paling bawah adalah posisi orang yang meninggal dari virus COVID-19 saat ini. Dan yang warna coklat juga dalam perawatan atau masih dalam isolasi mandiri. Nah, untuk itu dari data ini sebenarnya kita lihat posisi atau tren ya, tren COVID-19 sudah mengalami posisi yang cukup baik oleh karena kesembuhan itu lebih dominan dibandingkan posisi atau data orang yang meninggal. Nah, kalau kita ingin bandingkan dengan economics, ya, nah ini kita bandingkan economics, terutama untuk yang sangat mikro sekali. Ya, ini adalah kondisi per hari ini, ya tadi pagi, tanggal 23 hari ini, tadi pagi. Nah ini kita bisa lihat secara lebih detail menggunakan mikroskop. Nah istilahnya seperti itu. Nah di sini ada sektor namanya healthcare. Nah, healthcare ya kalau kita lihat di sini adalah healthcare. Nah, kolom ini menjelaskan bahwa sebenarnya posisi sektor yang masuk dalam box atau kotak ini itu berada dalam kondisi yang mengalami pelemahan. Nah, artinya IDX itu adalah Indonesian Stock Exchange yang mencatat saham-saham yang memiliki kegiatan utama, apakah farmasi ataukah melakukan kegiatan pelayanan di bidang rumah sakit secara swasta, ataukah menyediakan berbagai macam layanan yang terkait dengan healthcare. Nah, di sini dengan tingkat kesembuhan yang tinggi, oleh karena mayoritas pelaku pasar itu melihat sektor healthcare ini menjadi primadona. Ya. Sebelumnya ini kita lihat ya menjadi leading sektor karena banyaknya PCR, kemudian banyaknya vaksin, banyaknya perawatan pasien COVID-19 yang menggunakan bukan hanya rumah sakit swasta tapi rumah sakit pemerintah, otomatis healthcare menjadi nominasi utama dalam kinerja sektor. Nah, tetapi dengan berjalannya hari, waktu, detik, akhirnya healthcare sekarang mengalami perubahan tren. Nah, di mana sektor healthcare saat ini sudah masuk dalam kategori pelemahan, bukan lagi menjadi leading sektor. Nah, justru yang menjadi leading sektor saat ini itu adalah industri, ya, basic industry. Kemudian berikutnya adalah energi, dan ini adalah miscellaneous industry atau industri ragam industri lainnya. Nah, dari kesimpulan ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya di mana kesembuhan sudah relatif tinggi, sinyal ini menjelaskan kondisi sektor kesehatan atau industri kesehatan itu saat ini sedang mengalami pelemahan atau penurunan. Dan itu menjadi salah satu sinyal bahwa sebenarnya bagaimana COVID-19 memberikan dampak kepada makroekonomik hingga mikroekonomik yang masuk ke dalam hal yang lebih empiris lagi. Apa sih kondisi sektor sebenarnya? Rupanya healthcare tidak menjadi primadona hingga saat ini. Dan itu menjelaskan adanya agregasi kondisi yang lebih baik. Nah ini makro, kondisi makro sebelumnya ketika kali pertama kita mengalami ya sentimen negatif yaitu COVID-19 pada awal tahun 2020 antara bulan Februari Maret oleh karena Januari pertama di Wuhan, kemudian transformasi ke wilayah-wilayah lainnya hingga akhirnya kali pertama itu ada di Depok 2 orang yang terinfeksi. Nah, kita mengalami shock di situ. Nah, shock di sana bukan semata-mata karena shock secara sosial, tetapi secara economic wave, ya, secara gelombang ekonomi juga mengalami kekhawatiran. Untuk sebab itu, hasil kinerja ekonomi pada tahun 2020 kuartal kedua itu mengalami pelemahan minus 5,32%. Nah, kemudian setelah mengalami pelemahan tersebut, ada berbagai macam upaya pemerintah untuk mengeluarkan program, bukan hanya
program bagi kesehatan berupa PSBB yang bermaksud ingin memutus mata rantai sebaran COVID, kemudian melakukan pembatasan sosial di berbagai macam industri, tetapi itu juga akhirnya merambah kepada sektor-sektor lainnya, terutama sektor-sektor yang berhubungan dengan keuangan, yaitu perbankan, di mana kita lihat banyak sekali persoalan-persoalan, yaitu persoalan kredit. Nah, sehingga pelemahan ekonomi tersebut, terutama PDB, dihasilkan dalam angka kontraksi minus 5,32%. Tetapi karena atensi dan apresiasi untuk ekonomi, maka ini kita lihat berangsur-angsur terjadi pemulihan. Kalau kita lihat pada waktu itu ada program dari pemerintah melalui POJK nomor 11 tahun 2020, di mana para debitur atau mereka yang memiliki hutang itu dipersilakan untuk menunda sementara waktu pembayaran pokok, juga menunda pembayaran bunga, dan memperoleh keringanan dari nilai bunga tersebut. Dan itu saya kira cukup berhasil karena terbukti bukan hanya dari perbankan, tetapi dari seluruh sektor yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi mengalami perbaikan, dan akhirnya pada kuartal pertama tahun 2021 kita berhasil lepas dari zona kontraksi, dan pada kuartal kedua masuk ke angka yang positif, yaitu plus 7,07%, dan kuartal ketiga kemarin ada di angka 3,51%. Nah, dari kesimpulan ini sebenarnya secara ekonomiks, makroekonomiks, PDB ini menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya kita telah berada dalam tren pemulihan karena tingginya tingkat kesembuhan, dan sektor kesehatan seperti slide sebelumnya juga mengalami penurunan. Nah, ini data kalau kita bandingkan, bagaimana sih kondisi-kondisi negara lainnya pada saat kita mengalami kontraksi ekonomi atau pelemahan ekonomi. Pun negara lainnya juga mengalami hal yang sama, mayoritas mengalami hal yang sama. Baik itu Meksiko, kemudian Prancis, Italia, Singapura, US, Germany, China, Vietnam, Korea, termasuk Indonesia sendiri, juga rata-rata ada di angka minus. Hanya China saja yang mampu bertahan, itu pun relatif tipis angka PDB-nya. Nah, untuk itu, karena Indonesia telah mengalami angka pemulihan atau tren pemulihan atau reversal, perbalikan arah, nah saat ini negara-negara lainnya juga mengalami hal yang sama. Nah, seperti Indonesia plus 7%. Nah, negara-negara lainnya juga baik itu Vietnam, Korea, Jerman, China, terutama Meksiko, itu juga mengalami perbaikan, hingga Amerika. Nah, kesimpulannya saat ini COVID-19 baik di Indonesia ataupun di dunia itu memiliki korelasi yang sangat erat dengan ekonomi, dan dampaknya saat ini kalau kita lihat itu memberikan satu sentimen positif karena terbukti dari angka pertumbuhan PDB, angka pertumbuhan ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kesimpulannya mayoritas di seluruh dunia itu juga mengalami angka kesembuhan yang tinggi, terbukti dari angka capaian pertumbuhan ekonomi saat ini. Di Indonesia sendiri, kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat kembali pada saat kita PSBB pertama kali, tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu karena aturan-aturan dari model sebaran virus itu mengharuskan kita untuk tetap di dalam rumah atau di tempat yang memang jauh daripada kehidupan sosial, itu menyebabkan adanya satu perubahan budaya. Nah, budaya itu antaranya adalah pada waktu itu kalau kita perhatikan pada triwulan ketiga tahun 2020, kemudian triwulan kedua 2021, dan sampai saat ini triwulan ketiga tahun 2021, sektor kesehatan dan jasa sosial itu menjadi primadona karena memang kita ingat ya, ketika disiplin pakai masker, otomatis ada perubahan rutinitas ekonomi, mulai dari masker, kemudian masuk lagi kepada
hal berikutnya yaitu PCR, kemudian vaksin dan sebagainya. Jadi ini berdampak kepada lapangan usaha, ya lapangan usaha. Tadinya memang nakes itu tidak hanya dijadikan salah satu komplement atau pelengkap apabila benar-benar keadaan darurat. Nah, pada saat ini pada COVID-19 benar-benar dalam kondisi yang sangat vital. Nah, jadi banyak sekali perubahan ekonomi di sana, terutama yang berhubungan dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu juga pada saat itu otomatis COVID memberikan dampak ya, secara mikro, terutama terhadap transportasi dan pergudangan. Jadi kegiatan pergudangan itu semakin banyak, kemudian transportasi juga semakin banyak. Artinya di sini transportasi yang berhubungan dengan produk dan jasa. Nah, terutama untuk produk, ya. Karena di sini dampak dari COVID-19 belanja online tinggi, kemudian rutinitas budaya digital mulai mengharuskan mereka untuk memperoleh sumber ekonomi yang berhubungan dengan apakah itu pergudangan yang berhubungan dengan transportasi, artinya pengiriman dari produk tersebut. Nah, ini PDB menurut kondisi daripada COVID tersebut. Dan akhirnya penyediaan akomodasi dan makan minuman, ya kita mulai banyak belajar pada masa COVID, order online dan sebagainya. Nah, itulah rupa-rupa ya keadaan yang terkini hingga saat ini dari tahun 2020 hingga 2021. Menurut pengeluaran, ya berdasarkan pengeluaran tahun 2021 kuartal ketiga Q3, mayoritas yang paling dominan adalah pengeluaran konsumsi pemerintah, ya, karena pemerintah juga melakukan banyak upaya preventif untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini melalui apakah itu bantuan sosial ataukah penyelenggaraan dan revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan. Jadi ini poros-poros pengeluaran. Nah, kemudian dari poros pengeluaran tersebut kita lihat sebenarnya bagaimana dampak belanja pemerintah. Nah, ini yang bundar ini adalah hasil pertumbuhan ekonomi, sementara yang warna merah ini adalah belanja kementerian dan lembaga, kemudian yang warna biru ini adalah belanja swasta atau non kementerian dan lembaga. Nah, di sini kita lihat baik belanja kementerian lembaga ataupun non kementerian lembaga pada faktanya mampu mempertahankan kondisi ekonomi sejak COVID, ya. Sejak COVID. Nah, di sini tahun 2020 belanjanya memang makin tinggi karena pada masa sebelumnya kita memiliki primadona sektoral, yaitu infrastruktur yang sedang dibangun sedemikian agresif, tetapi pada saat yang sama pula kita harus berhadapan dengan COVID-19. Nah, tentu di sini ada proses pengelolaan belanja dari APBN yang harusnya optimal, dan ini membuktikan bahwa belanja yang semakin tinggi pada faktanya juga mampu mempertahankan kondisi ekonomi walaupun declining ataupun mengalami penurunan. Tapi saya kira itu tidak signifikan karena pada prinsipnya masih ada pada angka yang relatif stabil. Nah, kesimpulannya belanja pemerintah di masa COVID ini sangat selektif dan berupaya untuk mencapai satu jawaban, yaitu stabilisasi. Di Indonesia sendiri pada saat COVID, kemudian kita lihat makro ini bagian besarnya. Nah, kalau kita lihat bagian yang lebih detail, Pulau Jawa itu memiliki kontribusi, ya, kontribusi yang cukup baik karena mayoritas kegiatan ekonomi ada di Pulau Jawa dengan angka pertumbuhan 3%. Kemudian yang berikutnya adalah Pulau Sumatera, itu kontribusi terhadap negara itu adalah 21%. Kemudian pertumbuhannya 3%. Kemudian berikutnya adalah Pulau Kalimantan, ada kegiatan atau kontribusi kegiatan tersebut terhadap wilayah dan nasional itu sekitar 8%. Dan
pertumbuhan yang dicapai pada angka tersebut adalah 4,5%. Nah, dari sini tentu kita perhatikan ada beberapa kondisi yang hingga saat ini barangkali rekan-rekan juga sempat melihat atau memang melihat langsung, yaitu Pulau Bali dan wilayah di sekitar Pulau Bali yang mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi oleh karena mayoritas hampir 90% kontribusi dari wilayah tersebut adalah pariwisata. Nah, tentu dengan kondisi saat ini Pulau Bali masih menjadi pulau yang memang memiliki tantangan yang cukup besar karena memang tidak serta-merta kondisi sektor yang ada di sana, yaitu sektor pariwisata, dapat mengalami perbaikan seperti yang kita tahu tadi. Kalau turisme ke sini ataupun seseorang warga negara yang berasal dari luar negeri mau ke sini, ya tentu harus mengikuti proses-proses karantina dan sebagainya. Nah, untuk itu dari kesimpulan ini sebenarnya PDB atau angka pertumbuhan ekonomi nasional itu disumbang dari 3 poros utama wilayah, yaitu Jawa, kemudian Kalimantan, dan Sumatera. Nah, berikutnya kita masuk kepada bagaimana sebenarnya kondisi mikro, ya. Nah, ketika COVID-19. Nah, di sini banyak kita lihat secara langsung bahwa di kotak yang warna hitam ini saya menjelaskan adanya kenaikan angka kemiskinan dari naiknya juga jumlah penduduk. Nah, itu terjadi di bulan Maret tahun 2020 ketika pertama kali COVID. Dan September 2020. Nah, jadi angka yang merah itu adalah kondisi kenaikan angka kemiskinan. Nah, pada waktu itu mungkin kita merasakan baik pribadi ataupun orang-orang di sekitar kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau harus dirumahkan dengan berbagai macam keadaan yang memang pada saat itu tidak bisa dihindari. Nah, untuk itu ini adalah tren kemiskinan, tetapi pada prinsipnya dari tahun 2013 hingga saat ini tahun 2021 angka kemiskinan terus mengalami penurunan dan pertumbuhan jumlah penduduk mengalami kenaikan. Nah, ini menjadi hal yang menarik, rupanya tingkat kemampuan daya beli masyarakat itu semakin tinggi. Artinya dengan angka penurunan kemiskinan yang cukup drastis dalam periode tahun 2013 hingga 2021 ditambah dengan jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk tersebut memiliki daya saing ekonomi. Selain itu, kita lihat bagaimana perkotaan dan perdesaan. Ya, di perkotaan yang warna coklat muda itu tetap dominate untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial dan mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Nah, tetapi yang jadi soal adalah perdesaan. Maka dari itu sejak 2013, 14, 15 dan hingga saat ini, walaupun terhalang COVID, infrastruktur juga memiliki salah satu desain secara economic cycle atau secara perputaran ekonomi untuk menghubungkan bagaimana pemerataan ekonomi itu terjadi bukan hanya di kota tetapi di pedesaan. Dan saat COVID ini juga kondisi kemiskinan di desa itu masih tetap lebih dominan. Nah, untuk itu sebenarnya ini menjadi salah satu konsep bagaimana pemerintah itu ingin melakukan integrasi ekonomi dari perkotaan hingga pedesaan. Karena pedesaan juga tidak kalah sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam sumber daya alam. Nah, ini kita bicara global, ya, global debt. Jadi ini yang warna merah pekat itu adalah negara-negara yang memiliki hutang dengan jumlah yang paling tinggi, bukan relatif tinggi, tetapi paling tinggi. Sementara yang warna hijau itu bukan relatif rendah, tetapi
paling rendah. Nah, di sini ada Indonesia, China, dan US. Kesimpulannya, Indonesia sebenarnya masih di warna orange ya. Kalau dikatakan merah sekali tidak, kalau dikatakan coklat atau kuning sekali juga tidak. Jadi sebenarnya rasio hutang negara saat ini dengan jumlah kekayaan yang diperoleh itu masih terkendali. Hanya di sini ada perubahan ya, perubahan. Jadi setiap orang yang ada di Indonesia saat ini kalau memang mau dibagi rata itu secara akumulasi itu memiliki rata-rata kewajiban membayar, apakah hutang sepeda motor, kabel vision, apakah itu cicilan motor, cicilan apartemen, proyek, tunggakan processing order, dan sebagainya, itu sekitar seseorang itu sekitar hampir 15 juta atau 1.220 US. Nah, kalau di China sendiri itu sekitar 1.450 US, sementara di Amerika itu 50.000 US per orang. Jadi wajar apabila mereka masuk dalam kategori negara dengan status hutang tinggi. Nah, yang perlu kita maknai sebenarnya sistem pengendalian hutang saat ini masih dapat dikatakan itu sustain atau berkelanjutan. Oleh karena apa? Belanja daripada apakah itu belanja yang dihasilkan dari penggunaan APBN ataupun melalui hutang itu masih berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Itu yang terpenting daripada berhutang ataupun menggunakan APBN dan tidak berhasil mewujudkan sustainability economics. Nah, roadmap-nya bagaimana? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi, Pak Mulyadi, sebenarnya outlook ke depan bagaimana perspektif, kemudian prospektif dari diskusi ini. Nah, roadmap-nya itu ke depan pertama untuk tahun 2015-19 itu sudah ada POJK nomor 51, kemudian POJK nomor 03 tahun 2017 itu yang menjelaskan adanya penerapan sistem keuangan yang berkelanjutan dan hingga saat ini itu masih akselerasi. Dan yang kedua itu POJK nomor 60 penerbitan persyaratan efek bersifat hutang berwawasan lingkungan atau green bond. Nah, jadi ke depan lembaga-lembaga keuangan itu lebih memperhatikan itu perubahan iklim atau climate change, dan itu yang menjadi sektor yang cukup menarik menurut saya karena banyak sektor-sektor yang telah mature ya, atau yang sudah matang. Nah, tentu ini akan menjadi pilihan sektor untuk outlook di masa yang akan datang. Kemudian POJK nomor 18 juga demikian sampai POJK nomor 03 2019 menjelaskan batas minimum penerbitan kredit. Nah, itu dibatasi itu dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan stabilisasi sektoral. Nah, jadi ini roadmap yang pertama sampai tahun 2019. Kemudian ini ada roadmap berikutnya dari tahun 2021 saat ini hingga 2025. Nah, di mana nantinya perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi kondisi saat ini yang sedang mengalami pemulihan akibat tingkatnya penyembuhan COVID, kemudian rutinitas yang berangsur-angsur mengalami pemulihan, itu adalah yang pertama satu penerapan environment atau lingkungan, kemudian sosial dan tata kelola yang akrab disebut environmental social governance atau ESG yang dikemas dengan pengendalian risiko. Kemudian jadi itu perusahaan-perusahaan yang ada ke depan itu diharapkan memiliki konsep ESG agar perusahaan tersebut sustain, dapat membayar pajak dengan optimal, perusahaannya pun berkembang, kemudian dapat menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi dengan kesesuaian governance atau tata kelola. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan skema pembiayaan proyek inovatif dan visible. Nah, ini menarik karena teman-teman yang
memiliki orientasi ataupun ruang lingkup ya di bidang teknis, itu akan memiliki satu angin segar ya, satu angin segar karena dibutuhkan satu grand design yang inovatif dan visible ya sesuai dengan perubahan saat ini. Nah, kita lihat ada mobil listrik, ada motor listrik, bagaimana smart city dan sebagainya. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah capacity building untuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi ke depan itu menurut saya lebih dibutuhkan orang ahli dibandingkan orang yang dapat dikatakan pintar ataukah orang yang dapat dikatakan memiliki capability general, tapi memang yang dibutuhkan adalah keahlian. Jadi dari roadmap ini kita dapat melihat sebenarnya sumber daya manusia itu menjadi salah satu dasar utama ya untuk mencapai keberlanjutan ekonomi hingga tahun 2025. Nah, ini keterangan beberapa literasi yang dapat melengkapi diskusi ini. Saho Nayak tahun 2007 dalam studinya mengenai kebijakan green banking di India itu menjelaskan bahwa green financing itu adalah satu konsep pembiayaan yang memasukkan atau yang meliputi faktor-faktor perhitungan lingkungan hidup dan prosedur ya, pemberian kredit kepada nasabah. Jadi ke depan dengan orientasi teknis dan kombinasi terhadap risiko lingkungan itu akan lebih mudah ya untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan proyek atau bisnis karena memang orientasinya adalah green financing. Jadi hal-hal seperti apa yang mencederai kondisi lingkungan itu tidak menjadi tujuan utama lagi dalam pemberian pembiayaan. Kemudian Jack Payne 2001 mendefinisikan sustainable financing. Nah, jadi selain metode pembayaran atau metode investasi itu, ke depan semuanya akan mengarah kepada stabilisasi yang berkelanjutan atau sustainability financing, pembiayaan yang berkelanjutan. Untuk itu tentu desain daripada kegiatan ekonomi ke depan itu akan lebih dominan pada satu konsep yang berkelanjutan dibandingkan untung cepat, nah istilahnya seperti itu. Nah, pokok-pokok APBN bagaimana kalau kita lihat? Nah, yang pertama tentu kesehatan. Karena apa? Karena penanganan COVID-19 itu tetap memiliki peran utama dalam pokok APBN. Untuk itu, kualitas kesehatan dan reformasi sistem kesehatan itu menjadi poin pertama. Kemudian yang kedua, pokok APBN dalam APBN tahun 2022 itu apalagi yang berikutnya? Perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kemudian berikutnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan tentu membangun ekosistem belajar mengajar yang mau tidak mau juga mengalami perubahan. Itu menjadi salah satu pokok APBN. Yang berikutnya adalah infrastruktur karena terkendala COVID. Maka saat ini sinkronisasi dan integrasi dari pendanaan tersebut tentu akan memperoleh skala prioritas yang berbeda karena mau tidak mau anggaran atau APBN juga sebelumnya tahun 2020 mengalami penyesuaian akibat COVID ya karena adanya belanja vaksin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah IT ya informasi dan teknologi. Oleh karena keadaan ini akhirnya memaksa dan rupanya dapat memiliki satu konsep transformasi dalam kehidupan sosial, maka ke depan persoalan akses, ya, accessibility itu menjadi tujuan utama untuk mencapai ya, kondisi ekonomi yang berkelanjutan dengan salah satu konsepnya adalah pusat data nasional dan implementasi pemerintahan berbasis elektronik.
ya, SPBE. Kemudian mengenai ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu menjadi salah satu tujuan karena dihubungkan dengan daya saing SDM. Daya saing SDM itu adanya program revitalisasi sistem ketahanan pangan. Kalau kita perhatikan beberapa kali baik itu Presiden bersama Menko meresmikan poros-poros yang dapat menjadi sumber ketahanan pangan dengan konsep food estate. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Nah, tentu pariwisata mau tidak mau itu menjadi kontributor yang mempengaruhi kinerja APBN. Untuk itu revitalisasi dan kegiatan strategis menjadi tujuan utama ya untuk mendapatkan satu perolehan devisa negara. Nah, itu persoalan roadmap. Sekarang trennya bagaimana trennya? Tren di Indonesia global, ya, minyak mentah ini adalah tren harga minyak dunia yang sempat menguji level 83 hingga 85 US dollar per barrel. Nah, minyak dunia menjadi salah satu parameter bukan hanya untuk keadaan-keadaan darurat ya, misalkan seperti COVID-19, tetapi kita dapat melihat bagaimana sih kedaruratan tersebut dapat merefleksikan harga minyak gitu. Contohnya darurat perang pada waktu itu ya, kita ingat masih Twin Tower, kemudian beberapa keadaan darurat yang terjadi sebelumnya itu dapat sentimen kepada harga minyak. Nah, harga minyak yang mengalami kenaikan itu dapat menjelaskan bahwa referensi transaksi itu juga berangsur mengalami pemulihan. Nah, kalau kita ingat pada saat kali pertama kita COVID, baik itu Bursa Efek Indonesia, Jakarta Composite Index, dan kondisi makroekonomi sendiri juga mengalami pelemahan drastis sampai kita mengalami GDP kita turun minus 5,30%. Nah, ini adalah kondisi per bulan November tanggal 4, tren harga minyak mengalami kenaikan dan itu menjelaskan adanya apresiasi terhadap ekonomi bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia yang mengalami perbaikan. Kemudian berikutnya kondisi USD terhadap IDR. Kondisi emas, ya, kinerja harga emas terhadap dolar. Nah, ini adalah tren pergerakan harga emas yang mengalami penurunan. Itu memberikan keterangan bahwa kalau emas dikatakan safe haven, itu filosofinya adalah mereka ingin secure, baik secara ekonomik ataupun perspektif sosial. Maka membeli emas atau menukar aset dengan emas dan sebagainya, itu singkat ceritanya seperti itu. Artinya emas ketika mengalami kenaikan, kondisi dapat dikatakan relatif panik. Ini beberapa pendekatan yang akhirnya menjelaskan bahwa emas per bulan November ini mengalami penurunan di angka 1.786 US dollar per troy ounce dari angka tertinggi yang sempat diuji ada di angka 2.000 US dollar per troy ounce. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya kata safe haven atau ingin melindungi dalam tanda kutip itu keadaan-keadaan baik individu hingga lingkungan itu sudah lebih terkendali. Jadi kepanikan itu sudah jauh lebih rendah hingga saat ini dalam kondisi COVID per tahun 2021. Sementara kinerja dolar terhadap rupiah juga demikian mengalami penurunan yang diambil dari data bulan November 2021 ini. Nah, kesimpulannya rupiah ya, jauh lebih diapresiasi dibandingkan dolar. Kemudian kinerja sektor perbankan, ini melalui emiten-emiten perbankan walaupun sudah mengalami berbagai macam tantangan akibat COVID, adanya kredit macet, kemudian gagal bayar dan sebagainya, tapi pada faktanya relaksasi yang dilakukan oleh POJK bersama pemerintah itu menghasilkan ya,
menghasilkan tren yang cukup baik dan terbukti bank sustain atau lebih mampu bertahan atau defensif dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sementara ini adalah basic industry yang mengalami penurunan. Dampaknya apa dengan COVID-19? Ya, sektor basic industry masih mengalami atau cenderung dihindari. Ya, karena basic industry adalah sektor yang paling erat berhubungan dengan infrastruktur. Nah, ini dampak baik positifnya. Basic industry itu negatif karena orientasi adalah pemulihan ekonomi melalui kesehatan dan perbankan, sehingga untuk sementara ini basic industry cenderung dihindari oleh pasar. Opportunity. Nah, ini opportunity ke depan itu masih ada di properti dan infrastruktur. Jadi infrastruktur ini akan mengalami potensi reversal, dan properti yang saat ini mengalami penurunan nilai, bukan penurunan harga, penurunan nilai industri, itu akan menjadi primadona untuk tahun 2022 mendatang atau let's say sampai tahun 2024. Dan kesempatan berikutnya memang grand design-nya adalah pembangunan SDM, kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kemudian pemerataan pembangunan, dan penetapan ketahanan nasional melalui tata kelola pemerintah. Ini masih menjadi grand design yang belum berubah hingga saat ini untuk menciptakan keberlanjutan sosial. Dan kalau kita bicara opportunity lebih lanjut dan prospek lebih lanjut hingga tahun 2045 ya, 2045. Halo. Gimana? Itu 2045 itu memang kondisi-kondisi seperti yang kita lihat di layar inilah yang menjadi kondisi yang nanti dapat dihadapi, seperti bagaimana kondisi demografi, jumlah penduduk, kemudian urbanisasi, perubahan wilayah terhadap penduduk itu, kemudian peran dari emerging economy atau negara berkembang, kemudian perdagangan nasional, keuangan nasional, perubahan geopolitik, perubahan iklim, teknologi, dan persaingan terhadap sumber daya alam, dan yang terakhir bagaimana kondisi di kelas menengah. Nah, inilah mega trend 2045 yang dapat menjadi dasar atau satu sikap untuk menentukan sebenarnya bagaimana ketika walaupun COVID-19 ini belum kita temukan juga ujungnya, tetapi hal ini juga nanti dapat menjadi satu kesiapan untuk merebut kesempatan dengan jangka yang cukup panjang. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, terima kasih waktu dan tempatnya. Saya kembalikan ke Pak Cahyadi, rekan saya dalam kesempatan ini yang menjadi moderator. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Mas Luki. Suatu pencerahan yang baik sekali ya. Kalau bisa saya berikan beberapa poin bahwa Mas Luki itu punya pendapat bahwa ekonomi Indonesia positif lah ya dengan COVID yang sudah lebih baik. Kecuali ada beberapa karena lebih baik mungkin sedikit ada yang melemah seperti healthcare dan sebagainya. Kemudian dilihat dari PDB juga membaik ya, angka-angkanya nanti bisa dilihat sendiri. Berarti Indonesia ada di tren pemulihan. Kemudian ekspektasinya adalah konsumsi pemerintah, modal bruto, dan ekspor ya, ekspor produk maupun jasa itunya akan diharapkan meningkat terus. Kecuali yang sekarang masih bermasalah adalah dunia pariwisata, tapi terutama di Bali dan Nusa Tenggara. Ya. Ketiga adalah ya kalau dilihat dari PDB atau dari debt ratio Indonesia masih baik ya di 26% dibanding USA meskipun masih di bawah China, dan roadmap
Indonesia untuk tahun 21-25 adalah di bidang environmental, social governance, mungkin proyek-proyek financing yang inovatif dan visible, misalkan mobil listrik dan sebagainya. Dan ketiga adalah capacity building, misalkan keahlian SDM ya tentunya. Ya. Dan nanti mengarah kepada green financing, jadi kalau ada yang proyek-proyek yang hijau-hijau lah ya, Ya. itu perlu dipikirkan. Dan juga ya proyek-proyek yang sustainable, bukan yang one shot gitu ya, kira-kira. Please correct me kalau kesimpulannya agak sedikit melenceng ya, Mas Tuti ya. Ya, itu udah. APBN 2022 itu fokusnya adalah di kesehatan, masih tetap kesehatan untuk mengantisipasi COVID selanjutnya yang kita belum tahu. Juga perlindungan sosial dalam hal kemiskinan dan kesejahteraan. Ketiga tentunya pendidikan, ya peningkatan kemampuan SDM. Keempat adalah infrastruktur. Kelima teknologi informasi dan komunikasi. Keenam adalah pengamanan pangan, ya. Ketujuh adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata menjadi suatu sumber juga bagi Indonesia. Tren-trennya juga membaik ya, minyak baik, gold baik, rupiah juga menguat dibanding US, perbankan sustain, basic industry agak turun, tapi itu bahkan blessing sehingga orang nggak lebih konsentrasi kepada bidang lain. Basic industry nanti kalau sudah normal kembali masuk ke basic industry. Opportunity-nya adalah properti dan infrastruktur, benar ya? Ya. Jadi yang mau beli tanah, beli rumah, silakan. Mau jadi kontraktor infrastruktur, silakan ya, Mas. Sekarang ya. Juga mengenai pengembangan SDM, jadi yang mau bikin sekolah, bikin training, silakan. Dan juga untuk tetap mempertahankan sustainable pembangunan nasional. Saya rasa itu saja. Saya nggak perlu sebutkan yang mengenai 2045, masih jauh. Jadi itu saja kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa dapat dari paparan Mas Luki. Mungkin untuk selanjutnya, atau ada tambahan dari Mas Luki yang saya lupa? Iya, terima kasih Pak Cahyadi. Itu komprehensif, menyimpulkan dengan singkat dan nggak ada yang lewat. Itu bagus banget. Dan pada prinsipnya memang saat ini kondisi ekonomi sebagai tambahan ya, kondisi ekonomi itu tidak masuk ke dalam episode yang lalu. Nah, episode yang lalu itu adalah competing ya. Competing itu bersaing secara industri, bersaing secara manusia, bersaing secara agregat ya di antara negara-negara lainnya. Nah, tetapi memang tren ke depan itu bukan competing tetapi collaborating. Nah, collaborating itulah nanti yang memang mau tidak mau harus dihadapi. Otomatis kita menjadi globalis, ya, globalis dengan basis produk yang memang genuine dari Indonesia sendiri. Nah, itu saya kira tambahannya, dan tambahan tersebut menjadi kesimpulan saya. Tapi tanpa mengorbankan SDA kita ya? Ya, karena tadi green financing itu sebenarnya begini Pak Cahyadi, bagaimana pelaksanaan proyek tersebut tidak mencederai lingkungan. Misalkan batu bara itu harus reclaim, benar-benar reclaim. Kemudian kelapa sawit benar-benar harus reclaim juga. Jadi kita lihat jangan sampai ada beberapa berita yang barangkali kita lihat di media massa, demonstrasi di beberapa wilayah atau daerah yang menuntut tidak dibukanya pabrik semen misalkan karena tadinya tiba-tiba sawah
sekarang menjadi pabrik semen misalkan begitu. Jadi memang ke depan itu bukan saja kita dalam forum ini, tetapi memang secara masyarakat umum, baik itu dari sisi mikro dan makro memang mengarah kepada satu konsep yang sustainability dan collaborating, tidak dalam competing, karena competing itu tentu ada yang menang, ada yang kalah pasti. Nah, kalau collaborating itu memang arahnya adalah growth atau pertumbuhan. Demikian Pak Jayadi. Terima kasih. Penjelasan tambahannya. Kita buka saja babak mungkin komentar atau tambahan informasi atau juga pertanyaan kepada Mas Luki. Silakan yang ingin tanya, mungkin kita daftar dulu ya, 3 pertama. Silakan. Mas Jayadi, saya. Ya, Mas. Foto Munaf Iskandar. Ya, Mas Bob, siapa lagi? 3 orang aja ya dulu ya. Siapa lagi? Itu Edi, saya Winata, saya mau tanya. Oh, Winata. Satu lagi, terakhir. Saya Pak. Siapa? Arlimda Arkeman. Hah? Arlimda Arkeman. Oh ya. Oke, silakan Mas Bob. Ya, terima kasih Mas Jayadi. Pada Bapak Dr. Luki Bayu Purnomo. Luar biasa Anda. Ada beberapa hal yang saya tertarik untuk menyampaikan pertanyaan. Penjelasan yang Bapak sampaikan saya rasa sudah komprehensif, ya, sudah lengkap ya. Dari mulai PDB triwulan 3 saya catat nih. Ya, terima kasih Pak. Faktor kesehatan, giat sosial, lapangan usaha, sampai kepada pariwisata. Nah, saya pertanyaannya yang pertama, Indonesia ini sekarang kan berapa tahun terakhir itu gerakan untuk infrastruktur itu ditumbuh kembangkan, dikerjakan oleh pemerintah Jokowi. Maksudnya untuk mempermudah gitu. Nah, sekarang apa dampak daripada infrastruktur itu dalam tadi termasuk transportasi dan sebagainya. Kemudian belanja negara. APBN itu pemerintah pajak. Tapi terlihat dalam perjalanannya itu juga masih mengalami kesulitan. Saya catat misalkan negara Italia yang kecil itu, tapi dengan pendapatan pajak dia hidupkan roda pemerintahannya. Nah, apakah pajak ini nanti polanya juga akan ditingkatkan dengan cara yang bagaimana? Saya rasa Menteri Keuangan itu sudah berusaha ya. Nah, dia juga mengakui kalau sekarang ini tren ekonomi Indonesia ke depan itu tidak terlepas dari apa yang dinamakan Pak Luki counter cyclical ya. Saya kurang jelas maksudnya apa itu. Apakah ketahanan tadi yang sempat Bapak katakan, kesehatan karena dampak ekonomi dampak Covid yang begitu mengganggu keuangan negara. Kemudian saya juga ingin tanyakan kontribusi perkotaan, pedesaan. Itu juga saya lihat kenapa misalnya Pak Luki, kita kan sudah pernah dengar dulu ya, saya tidak tahu, di Korea ada yang namanya Samuel Undong, memperkuat daya tahan daerah ya. Daerah yang punya potensi sumber daya barang gitu ya, produk itu ditingkatkan untuk menopang begitu. Jadi tidak hanya andalan dari apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini. Ya itu juga misalnya ada beberapa poin yang sekarang memang sedang diincar oleh dunia, misalkan baterai untuk apa dan sebagainya itu. Dan yang terakhir barangkali dalam kaitan pariwisata, Pak Luki. Ya. Pak Luki maksudnya. Nah, pariwisata ini kan memang untuk memperkenalkan dan sebagainya. Tapi berapa sumbangsih pariwisata itu secara nasional pada pendapatan negara? Dan satu lagi yang barangkali yang paling terakhir Pak Luki adalah kontribusi pertumbuhan. Nah itu kita ingin tahu bagaimana sehingga apa yang menjadi topik pembicaraan hari ini misalkan dampak
COVID itu terhadap masyarakat Indonesia, kesulitan dan sebagainya, how they have to do, ya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut, tutup, banyak yang kawan-kawan masyarakat yang unemployed. Nah ini menjelang 2022 yang akan datang, what do you think about that? What shall the people do that, ya, to make it easier and having a better life as they did it before? Thank you Pak Dokter. Terima kasih. Makasih. Ini panjang banget nih. Jadi apakah kita ke pertanyaan kedua aja atau ini dulu kita jawab ya? Saya jawab dulu Pak. Ya, silakan. Masuk. Ya, terima kasih. Pak Bob senang banget itu punya dialog pertanyaan tadi. Nah, saya akan jelaskan mengenai yang pertama itu adalah market cycle. Market cycle. Nah, ini saya akan share screen di sini, termasuk juga perputaran atau rotasi. Nah, ini yang dimaksud dengan cycle itu adalah seperti ini, Pak. Jadi kemarin itu, ini saya akan jelaskan tahap demi tahap. Yang pertama ini, kita ketika PDB kita minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020 karena adanya COVID, itu kita sebenarnya kalau dikatakan recession itu technical recession, belum full recession. Karena apa? Resesi itu diperoleh dari 3 periode yang berturut-turut. Nah, tetapi pada faktanya kita mengalami pelemahan. Nah, sehingga disimpulkan kita mendapatkan sinyal resesi, tetapi tidak dalam kondisi resesi. Nah, untuk itu dari kondisi tersebut sebenarnya ini adalah perputaran sektor, cycling, ya, rotasi, market cycle, market rotation. Nah, jadi pada saat kita minus itu kondisinya di sini. Pada saat kita PDB kita mengalami pelemahan. Nah, untuk itu yang dijadikan sinyal itu adalah crossing ini ketika market at the bottom line. Ya, waktu itu GCI juga mengalami pelemahan, kemudian rupiah juga mengalami pelemahan. Nah, market at the bottom line. Nah, pada waktu itu ada di Jakarta Stock Exchange ya. Sempat berada di bawah angka 5.800. Nah, ciri-cirinya itu adalah ketika kita reversal itu teknologi. Nah, ini kita lihat gelombang teknologi sangat adaptif terhadap kondisi tersebut. Nah, kalau dipikir-pikir, memang apa benar teknologi itu menjadi sinyal pertama? Nah, ketika rata-rata PDB pada sejarah-sejarah sebelumnya, kalau kita lihat tahun 2000 itu terjadi bubble teknologi. Ya, ada Yahoo pada waktu itu yang sedang booming, tiba-tiba orang merubah dan mengenal ada Yahoo Mail atau email, kemudian Microsoft, kemudian IBM, Hewlett Packard yang akhirnya pada tahun 2000-an itu benar-benar membuat satu kehidupan yang statis dan teknologi menjadi koheren di situ. Nah, itu dialami ketika tahun 2000 tersebut juga rata-rata kondisi ekonomi itu dalam kondisi baik itu full recession atau technical recession. Kemudian berikutnya tahun 2008 subprime mortgage. Subprime mortgage itu market declining atau economic juga declining. Yang reverse pada kali pertama itu adalah teknologi. Nah, jadi ini sinyal pertama bahwa kita early recovery ya, melalui teknologi. Nah, yang dihubungkan dengan pertanyaan tadi adalah ini kita dalam rangka preparing atau persiapan, dan kita juga harus menyiapkan pandangan-pandangan ini untuk pandangan-pandangan dalam penentuan keputusan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita tetap berada di sektor-sektor yang memang tidak adaptif terhadap perubahan, tidak adaptif terhadap kondisi PDB. Nah, untuk itu teknologi menjadi sinyal pertama, dan saat ini Jakarta Stock Exchange sudah
mencapai level tertinggi sepanjang sejarah dari bursa efek itu hidup pada kali pertama itu. Jadi ini level yang tertinggi dicapai kemarin hari Senin. Nah, sinyal berikutnya untuk reconfirm apa? Reconfirm itu energi dan industri. Nah, jadi ini adalah sinyal kenapa minyak dunia juga pada tahun 2021 itu berada pada level tertinggi di 85 US dollar per barrel. Nah, itu soal apa yang dihubungkan dengan sebutan super cycle, apakah market cycle atau preparing economic cycle atau preparing sectoral cycle. Nah, ini seperti inilah di dalam konsep cycling atau rotate tersebut. Nah, nanti kita sudah sampai nih kalau kita lihat. Kita tadi juga mengkonfirmasi healthcare mengalami penurunan. Nah, ini ketika healthcare mengalami penurunan, nanti kita sampai kepada tahap berikutnya yaitu full recovery. Nah, kurang lebih itu keterangan. Nah, sekarang kita bicara mengenai siapa sih kontributor utama ya, kontributor utama terkait dengan PDB. Nah, kontributor utama itu tetap energi karena kita adalah negara resource based country. Kita dari dulu kenapa kita mampu mempertahankan kinerja PDB itu salah satunya yang paling dominan itu kontributornya energi. Nah, sehingga sektor energi kalau kita lihat dari slide yang tadi, energi menjadi leading sektor atau sektor unggulan. Nah, kenapa dia menjadi sektor unggulan? Sebab daya saing energi atau itu masuk ke dalam daya saing yang diperhitungkan bukan hanya di Indonesia tapi di lintas negara. Nah, oleh sebab itu kenapa ada OPEC, G20, kemudian G7 yang khusus ya melekatkan arus uang atau mata uang yang berhubungan dengan negara-negara penghasil minyak di situ. Jadi sampai saat ini Pak Bob itu masih ada di sektor energi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekarang mengenai pariwisata. Nah, pariwisata itu tidak menjadi sektor unggulan atau primadona karena yang dilihat atau yang diagregasi dalam perhitungan utama itu adalah sektor-sektor yang memiliki daya saing ekspor dan impor gitu. Misalkan energi, turunan energi bukan hanya tambang batu bara, tambang timah, tambang nikel dan sebagainya, turunan dari energi banyak yaitu CPO dan produk-produk lainnya. Nah, sehingga kalau kita bicara recovery dalam pariwisata itu semata-mata kita bicara dari demand side. Kita yang berharap, kita dari sisi permintaan yang benar-benar mengharapkan adanya supply terhadap sektor tersebut, supply-nya dari kegiatan pertumbuhan transaksi di sektor tersebut. Nah, jadi kita hanya berada dalam satu sisi yaitu demand side. Nah, sampai saat ini kita belum menjadi supply side. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Korea itu sudah menjadi supply dan demand side. Tadinya orang-orang nggak kenal BTS, nah, sekarang akhirnya baik itu grup nyanyi BTS atau drama Korea itu mampu menjadi satu ekosistem ekonomi yang lebih menarik. Nah, karena apa? Rupanya di sini di Indonesia sendiri kalau kita lihat, ada artis dari wilayah negara lain yang memang demand-nya ada di sini. Nah, sementara ini kita belum bisa supply secara optimal ya, bukan tidak sama sekali, tetapi untuk sampai kepada kondisi ekonomi tourism economics scale seperti itu atau skala ekonomi pariwisata seperti itu, kita sampai saat ini belum ada, bukannya tidak ya, tetapi belum. Nah, itu yang menyebabkan mengapa kontribusinya masih dikatakan minor. Nah, sehingga yang major itu apa? Yang major itu tetap energi. Saya kira demikian, Pak Bob. Kemudian ada pertanyaan lain, sudah tegak belanja negara mengenai perpajakan gimana? Apa bakal naik, apa turun? Nah, saat ini mengenai perpajakan. Perpajakan itu memang
baik itu sebelum adanya pandemi ataukah di saat adanya pandemi, kita sudah lihat tuh, dan kita rasakan, bukan lihat saja, adanya program relaksasi atau tax reform, reformasi perpajakan dengan wujud apa? Tax amnesty, pengampunan pajak. Jadi baik itu individu ataupun korporasi diminta untuk menjadi WP atau wajib pajak yang baik dengan tawaran pengampunan pajak atau relaksasi pungutan pajak. Nah, itu menjadi sinyal bahwa sebenarnya pemerintah itu berupaya dengan segala cara untuk memperoleh postur perpajakan yang ideal, karena apa? Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan secara terintegrasi atau terpadu satu sama lain, yang outputnya itu adalah PDB. Nah, itu yang pertama. Jadi sinyal itu dapat ditangkap sebagai apa? Sebagai satu sinyal bahwa secara agresif pemerintah itu melakukan upaya pungut pajak dengan pengampunan. Barangkali kalau tidak ada tax amnesty, mungkin malu-malu mau juga ke kantor pajak ataupun korporasi melunasi pajaknya atau melengkapi pajaknya. Itu juga ada yang resistensi tinggi, ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu, dan ada yang tidak mau tahu. Nah, itulah wujud saat ini. Nah, pajak yang diperoleh saat ini yang dimasukkan APBN 2021 itu mayoritas saat ini masih digunakan untuk dua poros utama, yaitu apa? Infrastruktur, kemudian kesejahteraan. Yang paling optimal lah turunan daripada kesejahteraan itu antara adalah pengendalian COVID-19 ini. Saya kira demikian, Pak Cahyadi. Ya, terima kasih. Nanti kesimpulannya kita belakangan saya. Cukup ya Pak Bob ya. Silakan Pak Win. Oke, terima kasih Pak Cahyadi. Saya Winata. Jadi Pak Luki, saya mau tanya ya. Sebenarnya ini COVID itu kan efeknya luar biasa terhadap ekonomi dunia. Ya. Jadi kita bicara Amerika. Amerika dengan adanya COVID, kemudian adanya perang dagang, itu membuat semua supply chain jadi kacau balau. Ya, sehingga Amerika sekarang dengan mau membantu rakyatnya dan segala kebutuhannya mencetak uang dolar, ya, yang diperkirakan mungkin tahun ini dia cetak itu jumlahnya mungkin sama dengan jumlah berapa puluh tahun yang dicetak oleh Amerika. Ya, itu jadi saya melihat globalnya karena efek COVID dan mungkin juga polisi Amerika, perang dagang dan lain-lain. Nah, ini saya lihat di Indonesia kita ini juga hampir sama kan, dengan COVID pasti terpuruk ekonomi dan lain-lain, dan pemerintah juga kucurkan banyak uang untuk ke rakyat. Jadi artinya, sedangkan kita juga tahu bahwa Indonesia bukan negara yang banyak uang. Jadi ini juga urusannya mencetak uang, mencetak rupiah. Jadi yang saya mau tahu, ini mencetak uang ini kan menyebabkan inflasi. Ya, sekarang kita lihat inflasi batu bara harganya luar biasa naik. Baja juga mungkin dari pertama sebelum COVID sampai sekarang mungkin udah harganya 2 kali lipat. Itu mungkin Bung Syahril bisa tahu. Jadi komoditi naik semuanya. Jadi harga juga artinya mahal. Jadi saya mau tahu ini, dan Indonesia selalu ikutin rupiah itu dengan dolar. Nah, sedangkan dolar itu dengan cetak uang begitu banyak, itu kan terjadi inflasi yang luar biasa. Tapi kita juga exchange rate itu hampir sama terus. Beda-beda sedikit, naik turun, beda-beda tetap ini. Jadi saya mau lihat pandangan Pak Luki ini bagaimana terhadap apakah rupiah itu bisa sampai di bawah 1.400, 1.300, 14.000 atau ntar kemudian 13.000 turun. Karena kalau Amerika kita lihat dia cetak duit sampai gila-gilaan begitu, ya artinya harusnya kan Indonesia punya uang kan makin kuat, strong. Tetapi
Ya, juga kita merasakan bahwa Indonesia ini sekarang kita di sini juga komoditinya itu juga ikut naik. Nah, saya mau lihat mendengar pandangan Pak Luki bagaimana nih terhadap masalah currency, inflasi karena penyebab dari COVID ini. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan Mas Luki. Baik, terima kasih pertanyaan yang cukup baik dari Pak Winata. Nah, saya akan share mengenai soal itu ya. Nah, jadi ini kondisi atau keadaan dari Amerika saat ini. Nah, Amerika itu dalam kondisi sedang mempertahankan nilai obligasi. Nah, pada prinsipnya ini adalah obligasi negara Amerika dalam tenor waktu 10 tahun. Nah, singkat cerita itu begini. Obligasi Amerika itu mengalami tren kenaikan. Nah, artinya dalam kondisi ini sebenarnya Amerika itu memiliki harapan terhadap kondisi ekonomi itu masih cukup baik dan itu terbukti dari kenaikan obligasi. Nah, kita bisa lihat kondisi-kondisi yang berikutnya. Nah, dari indikator, nah kita bisa melihat kepada indikator karena tadi Pak Win menyampaikan adanya inflasi dan sebagainya pada saat COVID. Nah, ini adalah kondisi terkini saat ini di Amerika. Indikasinya apa? Pertama, dolar indeks ya. Nah, ini saya sampaikan. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana cetak uang, kemudian bagaimana money flow arus uang. Sekarang saya akan buka adalah USD dollar index. Nah, ini dolar indeks. Nah, ini dolar indeks ini menjadi seperti denyut nadi. Kalau singkat cerita ya, denyut nadi kalau kita di patient monitor itu, ini denyut nadi ekonomi mereka. Nah, sebenarnya bagaimana sih kondisi dolar indeks hingga saat ini kalau kita perhatikan, apakah ada di posisi yang cukup mengkhawatirkan kalau kita hubungkan dengan proses apakah yang disebut tapering, kemudian nantinya QE, quantitative easing, kemudian sebelum COVID ini ternyata ada trade war, nah ini kondisinya. Jadi saya akan bahas mengenai kondisi dolar indeks. Nah, ini yang warna biru ini adalah dolar indeks. Nah, kemudian yang warna hitam ini adalah rata-rata kinerja dolar indeks. Nah, apabila satu kondisi dolar indeks itu berada di atas rata-rata garis hitam atau benang hitam ini, maka kegiatan yang dihubungkan dengan ekonomi itu berada dalam kondisi yang relatif stable gitu. Nah, ini jadi ini keadaan kalau kita lihat selama setahun. Coba kita lihat selama 10. COVID ini terjadi dalam 2 tahun terakhir. Kita lihat bagaimana kondisi dalam 2 tahun terakhir. Nah, ketika bulan Juli tahun 2021, dolar indeks itu mengalami kenaikan. Nah, dengan demikian sebenarnya dari sebelumnya bulan Maret tahun 2020, ya, mereka pun juga mengalami shock yang sama dan itu mengakibatkan kinerja secara kalau dikatakan ini kinerja secara detail, indikator ekonomi itu mengalami penurunan. Nah, tetapi per bulan Juli tahun 2020 itu mereka telah mengalami reversal. Nah, suatu negara yang mengalami kondisi seperti ini, khususnya di negara-negara maju ya, bukan negara berkembang seperti kita. Kita ini masih emerging market. Ini tentu akan menjadi trigger ya, bagi kondisi negara lainnya, baik itu anggota G20 dan G7. Nah, ini dolar indeks yang saya bedah perutnya dari sini. Ini kalau di sini kan hanya isi nomornya aja. Nah, ini kurang lebih kalau kita bedah di dalam perutnya seperti ini. Nah, ini indikatornya di
jelaskan bahwa di atas rata-rata pergerakan dolar indeks saat ini dolar indeks mengalami perbaikan. Nah, ini dikonfirmasi juga di posisi ini. Jadi pada prinsipnya growth. Sekarang kita lihat GDP growth rate. Nah, annual GDP. Nah, ini GDP-nya Amerika. Bulan Juli juga kontraksi, malah lebih parah daripada kita ini. Minus 9%. Kita masih bagus minus 5%. Dia minus 9%. Tetapi kita lihat bagaimana mereka begitu berupaya dengan berbagai macam terobosan sampai recovery. Dan akhirnya kita tumbuh 7%, mereka tumbuh 20%. Nah, di bulan-bulan terakhir, di minggu-minggu terakhir kita tumbuh 3,51%, dia tumbuh 4,9%. Nah, jadi kalau kita perhatikan, memang mereka juga berbagai macam keputusan atau policy yang diciptakan di situ untuk mempertahankan prestasi ini. Nah, ini kondisi ketika trade war terjadi, semuanya resistensi, baik China, Amerika juga resisten. Seperti yang Pak Win tadi sampaikan, ada trade war. Nah, trade war itu episode film sebelum adanya COVID-19. Nah, jadi mereka sama-sama nahan policy-nya, perpajakannya. Kalau barang yang keluar dari Amerika dikirim ke China dikasih pajak tinggi. Begitu juga barang China yang masuk ke Amerika dikasih pajak tinggi. Sama-sama kencengnya. Jadi ekonomi negara di antara kedua poros itu ya resistensi. Nah, ini terbukti dari PDB mereka yang mengalami resistensi. Nah, begitu kurang lebih Pak Win rupa-rupa cerita saya tentang bedah ekonomi Amerika secara singkat lah gitu. Demikian, Pak Win, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Cukup Pak Win? Ada yang kurang jelas Jadi atau hubungan dengan kita rupiah kan juga kurang lebih begitu caranya. Jadi dicetak uang untuk dikasih subsidi ke rakyat dan lain-lain. Itu bagaimana itu ya? Jadi recovery-nya bagaimana? Apakah terus akan begini terus? Itu yang tadi saya belum dapat jawaban, Pak. atau ada gini nggak, Mas Luki? Kalau Amerika kan kita tahu dia cetak uang 17 triliun misalnya. Indonesia cetak uang nggak sih? Gini Pak, saya akan jawab pertanyaan Pak Win dulu. Apakah akan begini terus gitu? Nah, yang dimaksud mencetak uang itu bahasa atau singkat ceritanya itu adalah secara kuantitatif itu untuk mendorong banyaknya uang rupiah beredar. Itu tujuan utamanya stabilisasi rupiah terhadap mata uang lainnya. Gitu. Nah, bahwa itu akan digunakan untuk kepentingan ya secara dominan terhadap keadaan-keadaan tertentu itu kebijakan negara. Nah, tetapi pada prinsipnya quantitative easing itu terjadi di tahun 2008 di Amerika. Nah, di Indonesia saat ini kalau kita lihat apakah akan begini terus, nah pada waktu itu QE di Amerika itu hanya terjadi ketika subprime. Jadi kalau kita hubungan ke Indonesia, menjawab pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia cetak uang? Ya, apakah Indonesia cetak menambah money flow, ya, arus uang? Nah, saya kira konsep money flow itu menjadi konsep yang harus dilakukan ketika kondisi-kondisi darurat atau kondisi tingkat urgensinya itu berbeda dengan kondisi semula atau kondisi normal. Gitu. Jadi bagaimana apakah menjawab pertanyaan Pak Win agar sampai kepada jawaban? Bagaimanakah apakah ini akan terus terjadi? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena konsep QE itu dilakukan dalam konsep temporer, ya, itu by event dibuat. Nah, apa keterangan by event itu pada tahun 2008 pun demikian di Amerika QE. Nah, di Indonesia sendiri mereka menjual obligasi. Nah, menjual obligasi itu sebenarnya dalam rangka juga memperoleh arus perputaran uang yang lebih dominan. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah cetak uang? Nah, cetak uang itu terjadi ketika kondisi darurat atau kondisi yang memang benar-benar dibutuhkan. Karena apa? Tidak selamanya negara itu mencetak uang nanti berdampak kepada
lebih dominan uang itu beredar dan akan berakibat kepada inflasi. Saya kira demikian rekan-rekan. Ya, terima kasih Mas Luki. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Luki. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat untuk teman semua. Ya. Satu lagi yang di dalam daftar saya, Mas Arlinda, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Siap. Sebelumnya, perkenalkan saya Arlinda Arkeman saya jurusan mesin tahun 79. Juga sekarang ini mendapat tugas sebagai Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Universitas Trisakti. Ya, Mas Bayu, mungkin saya agak di luar dari yang ditanyakan oleh senior-senior saya tadi. Boleh. Mungkin sifatnya agak tradisional, yaitu industri pertanian. Ya, Indonesia ini kan punya potensi pertanian cukup besar dan boleh dikatakan sangat besar kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dengan klimat kita yang cukup cahaya matahari dan cukup hujan, ya. Kemudian kenapa kelihatannya pertanian ini masih belum ada tajinya gitu, ya, belum ada tajinya. Karena kalau saya lihat di dalam pandemi ini justru industri itu yang tetap bertahan. Industri yang tetap bertahan, pertanian atau perikanan dan perkebunan masih tetap bertahan dibanding dengan industri-industri yang sifatnya industri manufaktur dan sebagainya. Nah, ini saya bertanya ini karena rencana tahun 2045 itu salah satu kan juga pertanian ini harus kita boost, ya. Di luar negeri di beberapa tempat yang saya kunjungi juga mungkin keluasannya tidak lebih besar dari kita, tapi mereka sudah menggarapnya secara baik dan benar dan secara mekanisasi yang sudah modern. Nah, di sini saya lihat bahwa bagaimana kepedulian kita terhadap pertanian ini, karena pertanian ini masih tergolong kepada kayak orang marginal gitu, ya. Jadi petani itu masih terpinggirkan gitu. Sayang kalau kita punya strength point yang cukup baik untuk pertanian, tapi kita tidak menggunakan itu untuk masa depan kita. Pertanian tentu termasuk dengan peternakan dan perkebunan. Nah, saya ingin tahu pandangan Mas Bayu. Jangan pula kita nanti salah mengambil sikap bahwa kita tidak terpijak pada our strength point, ya. Kita tahu bahwa memang pertambangan atau energi itu sudah menjadi bagian daripada indikator ekonomi dunia. Tapi apakah itu akan terus kita lakukan tanpa memikirkan masalah pertanian? Kira-kira demikian, Mas Bayu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanggapi ya pertanyaan dari Pak Arlinda. Arlinda Arkeman, nama saya agak susah sedikit. Arlinda Arkeman, ya Pak. Saya akan tanggapi ya mengenai soal itu. Jadi saya akan share screen. Tadi saya dalam rangka menjelaskan dari manakah perolehan APBN itu memang sampai saat ini masih dari resource base atau sumber daya alam, antaranya adalah pertambangan. Nah, tetapi ini bagian atau bagan, ya. Semuanya itu sebenarnya mengarah kepada ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan. Hanya soal ketahanan pangan itu tidak menjadi agresif, oleh karena memang proses-proses ya kalau kita hubungkan dengan ekonomi itu membutuhkan eskalasi, ya. Jadi tidak dijelaskan bahwa itu tidak dominan, tetapi ini semua akan eskalasi ke arah situ. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya nih? Saya akan share screen kebijakan
keuangan pun sekarang sudah mengarah kepada kebijakan yang berhubungan dengan pangan. Nah, ini adalah slide dari keterangan tersebut. Yang berkelanjutan itu bagaimana? Nah, yang berkelanjutan itu nantinya dijelaskan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup. Nah, karena apa? Nanti mau tidak mau kontribusi pangan atau industri yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan itu menjadi salah satu poros utama untuk di masa yang akan datang. Jadi prosesnya ini memang scalable, ya. Scalable itu memiliki skala. Nah, ini Bapak bisa juga lihat beberapa kata kunci, ya, beberapa kata kunci. Termasuk di sini adalah bagaimana usaha kecil menengah atau UMKM. Kemudian kita lihat bagaimana keterangan keberlanjutan dari kegiatan tersebut yang sebenarnya dapat didominasi dari small medium enterprise business, karena 60% geliat ekonomi itu masih didominasi oleh kegiatan usaha kecil menengah, dan yang paling dekat di situ adalah kegiatan yang berhubungan dengan pangan. Saya kira itu, maka dari itu nanti ada keterangan sampai mekanisme pajaknya pun diatur dengan sebutan green taxonomy, green taxonomy, atau nantinya hal-hal yang berhubungan dengan supply side dan demand side atau permintaan dan penawaran itu yang dihubungkan dengan kegiatan pertanian ataupun ketahanan pangan itu akan mengarah kepada skala berikutnya. Nah, indikatornya apa? Salah satu indikatornya itu adalah dukungan sertifikasi produk hijau profesi. Jadi nanti memang ahli-ahli pangan itu ke depan yang berhubungan dengan tani itu justru memiliki kesempatan, Pak, yang lebih dominan. Jadi kita kan sekarang lihat dengan kondisi seperti ini, rupanya orang yang ahli dalam ekonomi, kemudian keuangan, kemudian pangan, produk-produk strategis, pertahanan, itu menjadi nominasi untuk mengelola ekonomi berikutnya. Nah, skalanya nanti bisa dikaitkan dengan pertanian. Saya kira itu, Pak, yang mengenai apakah pertanian ini menjadi minoritas. Nah, saya kira tidak minor dalam posisi ekonomi, karena justru ke depan kita lihat dalam paparan tadi satu inovasi yang berhubungan dengan kegiatan teknis ataupun langkah-langkah strategis itu yang jadi dominan. Nah, apabila nanti dikaitkan dengan kesesuaian, ya, ekosistem, salah satunya adalah pangan. Begitu, Pak, yang bisa saya tanggapi dari persoalan. Ya, mungkin saya tambah sedikit, ya. Kegiatan pertanian ini kalau bersifat korporasi memang sudah cukup baik, ya, cukup baik ya, kalau kita lihat di perkebunan sawit, ya. Tapi kalau yang di tingkat pertanian rakyat, tadi kan Mas bilang tentang UMKM. Ya. Nah, UMKM ini kan nanti bagaimana struktur modal untuk mensupport mereka, karena kalau kita mengadakan modernisasi pertanian, itu kan akan berdampak kepada investasi alat-alat yang harganya sudah cukup ini, ya. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan agriculture bank di Indonesia ini, kelihatannya nggak, para banker itu kayaknya kalau ke agriculture itu kayaknya kurang support ketimbang misalnya kredit mobil atau kredit rumah gitu. Gimana, Mas? Ya, oke. Saya akan jawab, ya. Ini saya akan buka slide lagi mengenai green financing. Green financing itu jawabannya. Nah, jadi ini adalah roadmap mengenai green financing. Jadi ini banyak sekali slide-nya. Saya mungkin hanya simpulkan secara cepat bahwa nanti yang dikurasi itu ini jumlah anggarannya, untuk portofolio green financing tersebut, satu.
809 triliun, kemudian ada global bond, kemudian green, dan gender bond. Nah, ini nih, pembiayaannya itu sudah dialokasikan itu sekitar 913 T. Nah, tetapi kurasinya bagaimana? Kurasi soal ini. Bagaimanakah prototipe kita membuat financing untuk mewujudkan cita-cita green financing tersebut, itu dikembalikan nanti kepada sesuai dengan filsafat financing yang berhubungan dengan green financing itu, yaitu inovasi dan visible. Nah, jadi kalau kita akan hubungkan dengan baik itu small medium enterprise, kemudian apakah itu UKM ataukah korporasi dalam jumlah besar yang memang memiliki identitas ya atau karakteristik visible dan inovatif. Nah, ini agar bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian melihat sebenarnya ke depan bahkan sampai obligasi pun itu sudah ingin masuk kepada green financing. Nah, kurang lebih itu Pak, nanti detail kita ini apa namanya bisa mulai dari jumlah-jumlah anggaran ini. Jadi ke depan saya menganjurkan, memberikan pandangan, memberikan masukan bahwa supply-nya ada dan persoalan ketahanan pangan itu menjadi pokok ya setelah nantinya etapa yang disebut kemajuan IT ini dilewati atau sudah capai kepada maturity. Demikian Pak. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih banyak. Salam sehat selalu, sukses. Sama-sama. Assalamualaikum. Alinda, terima kasih Mas Luki. Sebenarnya kami berkeinginan membuka babak baru, tapi berhubung waktunya sudah lewat, jadi mohon maaf ya, mungkin kita harus sudahi dengan beberapa kesimpulan bahwa di bidang perpajakan ya pemerintah itu bahkan melakukan relaksasi dan mungkin tax amnesty ya, bukan malah naikin pajak ya. Kedua, ada market cycle ya, rotation. Misalkan di teknologi itu malah bertolak belakang dengan GDP ya. GDP turun, tapi teknologi IT terutama itu naik. Ya memang kita rasakan juga banyak UMKM di bidang online, e-learning dan sebagainya malah naik. Bahkan banyak yang jadi YouTuber. Memang itu salah satu juga analisa saya waktu saya review sekolah tinggi pendidikan di STP ya, sekolah tinggi pariwisata. Itu kan pariwisata katanya kan turun ya. Tapi ternyata jumlah penyerapan lulusannya naik. Dan ternyata saya tanya lagi, ternyata banyak yang masuk ke entrepreneurship. Jadi semua masuk entrepreneur. Ya, jadi itu ya. Terakhir di green financing, pemerintah sudah memikirkan juga, sudah ada anggaran yang jumlahnya lumayan besar sampai 900 triliun ya, 900 triliun lebih. Jadi kira-kira kesimpulannya ini terima kasih tanya bukan gagap. Siapa? Gagap teknologi ini, gagap ekonomi. Jadi kita bukan ekonomis, tapi kita menerima inputan ekonomi yang lumayan bermanfaat bagi kita. Terima kasih Mas Luki, dan terima kasih semuanya yang sudah ikut. Kami kembalikan kepada Bro Benny. Pak Jayadi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Mas Luki, Cahyadi. Sebagai penutup, mungkin Bapak Ketua akan menutup forum ini. Silakan Pak Mas Dedi Mulyadi. Halo, Mas Dedi, tolong di unmute.
tolong speakernya. Ah, Oke, tes. Ya, iya, tes. oke. Terima kasih. Pak Cahyadi, tadi kita mundur 15 menit sebetulnya. Startnya. Kalau boleh belum ditutup, saya ada satu pertanyaan langsung ya, Pak Cahyadi, langsung ya sebelum ditutup. Ya, silakan. Oke. Mas, siap-siap jawab, Mas. Jadi begini, sekarang orientasi kita kan sebetulnya Cina ini memang harus jadi sesuatu percontohan kenapa dia maju, kenapa dia kaya, teknologi bisa cepat semua itu kan. Kita cari gimana sih core-nya kenapa sampai dia bisa maju demikian gitu ya. Nah, saya mengikuti perkembangan Cina ya, bahwa mendekati tahun 90 ya itu kita nih negara kita membendung kalau pengadaan dari Cina itu kita seleksi betul-betul jangan masuk dari Cina karena takut kualitasnya buruk ya, sampai tender dok pun ada close yang kalau bisa di stop dulu jangan sampai masuk ya karena masuk banyak tapi tahun 2000-an ya itu kaitan dengan volume ekspor Cina itu sudah seluruh dunia sudah menguat walaupun bukan sektor teknologi tinggi, pakaian saja. Saya di Sydney terus di Perth itu produksi Cina, boleh yang ada di Australia ya. Semua buatan Cina di Eropa, di Jerman gitu ya. Sehingga dia dari segi volume uang dia naik. Habis begitu at the same time dia belajar semua pabrik teknologi di Eropa dan Amerika buka lisensi, buka pabrik. Sehingga di tahun 2000-an dia sudah memenuhi syarat dari segi kualitas ya. Sehingga 2000-an itu baik jumlah maupun kualitas sudah sangat tinggi. Itu menurut saya sebagai modal besar sehingga Cina bisa maju sekarang ya. Nah, kalau saya lihat kuncinya kenapa semua merek komputer, pembangkit listrik yang bermerek semua bikin pabrik di Cina ya. Karena produktivitas per individu dari segi efisiensi paling baik. Sehingga pabrik-pabrik Eropa, di Amerika dan Prancis semua itu kalau dia bersaing negara itu bikin pabrik di Cina pasti jatuh murah, drop ya. Sehingga semuanya akhirnya ikut-ikutan bikin pabrik di Cina semua ya. Jadi demikian hebatnya Cina sehingga menjadi sangat besar karena memang dia bisa menciptakan dalam waktu panjang pasti ya bahwa produktivitas per kepala itu efisiensinya let's say gaji orang Cina $500 per bulan katakan ya dengan $500 orang Amerika atau apa produksinya paling tinggi Cina sehingga di dalam kompetisi produksi atau jual itu Cina paling hebat lah artinya sehingga dia bergulir terus nih sampai sekarang kondisi seperti itu ya. Sehingga makin besar uangnya. Sekarang teknologi ternyata yang tidak dikira sudah setaraf Amerika mulai IT segala macam sudah ternyata bisa mengejar semua. Nah saya kaitkan produktivitas efisiensi ya lebih efisiensi per kepala itu paling baik di dunia Cina itu ya. Dikaitkan dengan program kita kaitan dengan tadi capacity building stakeholder ada relasinya ke arah core tadi karena setiap negara kalau produktivitas efisiensinya tinggi otomatis semua cost of production akan paling murah. Barangkali bisa dielaborate oleh Pak Luki itu nanti setelah itu kita tutup. Terima kasih waktunya ya. Silakan Mas Luki. Sorry teman-teman, ya. Mas Luki sudah minta izin karena ada harus disambungkan lagi ke yang lain begitu. Jadi dia mohon maaf, minta undur diri. Oke. Baik, kalau gitu saya bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan satu bahwa kita dapat pembicara
ekonomi Trisakti. Itu salah satu yang saya berbahagia sekali karena saya nyari-nyari kok banyak tahu orang UI itu. Nah, satu. Yang kedua, saya juga bersyukur bisa bekerja sama dengan Kamu Sakti dan HMM ya, sehingga webinar ini semoga bisa lebih luas lagi ya. Nah, oleh karenanya saya kira tidak berakhir di sini ya. Kita semoga di depan juga dengan Kamu Sakti dan HMM bisa bersama-sama kita kerjasama. Dan pada seluruh teman-teman Kamu Sakti, PMU dan HMM, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat semua ini untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mulyadi, Mas Bob. Sehat selalu. Sehat selalu. Kawan. Terima kasih semuanya. Dr. Luki, luar biasa. Thank you. Salam sehat semuanya. Leli, salam sehat selalu Mas Ulung. Siap Mas, makasih. Makasih. Ya. Salam sehat selalu. Rupa-rupanya anti vaksin ini banyak ya di Munchen itu, ini apa namanya, banyak korban juga karena anti vaksin. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.